Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa sallallahu jalla wa 'ala an faqihana fid din. وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kesyukuran yang tidak ada ujungnya. Acara demi acara, ibadah demi ibadah, alhamdulillah kita bisa lakukan secara bersama maupun sendiri-sendiri. Ya, tidak terasa di penghujung akhir tahun, istilahnya 1444, kegiatan kita itu masya Allah bermacam-macam. Ya, dari yang rutin, kajiannya aja ada banyak. Ya, kita ada kajian pekanan, ada bahasa Arab, ada kajian fikih di hari Sabtu. Bahkan di musim-musim ketaatan yang lain kita bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita berhenti untuk bersyukur. Ramadan saja, ya alhamdulillah, walaupun dengan kerjasama, alhamdulillah bisa umrah bersama-sama, bahkan mungkin ada yang berkali-kali. Ini emang kesyukuran. Ya. Termasuk hari raya, ya Idul Adha. Sebelum dan setelahnya kita bisa berkumpul lagi-lagi demi mengingat Allah Azza wa Jalla, berzikir kepadanya dengan caranya masing-masing. Dan kenapa kesyukuran ini kita katakan tidak ada hentinya? Karena lagi-lagi kesempatan kita untuk bersyukur itu harus kita syukuri. Kita bersyukur telah beramal soleh, kita bersyukur bisa mengerjakan kegiatan baik. Rasa syukur itu harus kita syukuri. Kemudian rasa syukur kita terhadap rasa syukur itu harus kita syukuri. Makanya kaum muslimin itu jarang yang otaknya tertekan begitu sampai bunuh diri waliyadzubillah. Karena seharusnya keadaan mereka itu syukur ba'da syukur ba'da syukur ba'da syukur. Itu sebuah mata rantai yang tidak akan putus. Ini masalah apa, ujian dunia pasti ada, tapi tadi ketika orang mendapatkan nikmat iman, ya, ketika orang mendapatkan tenangnya hati, hidayah, itu alhamdulillah amruhu kulluhu lahu khair. Ya, kalau lagi sarra syakar wa kana khairan lah. Ya, dan bahkan ketika darra sabar. Ya. Nah, kemudian salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir nanti. Kama nashkur, ya. Juga kami, kita berterima kasih kepada seluruh yang telah mencurahkan, mengorbankan waktunya, tenaganya, dan pengorbanan dalam Islam ini sudah dicontohkan. Bahkan hari ini kita peringati pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia diabadikan dan diimani oleh bahkan umat-umat Muslim dan non-Muslim. Bagaimana beliau mendapatkan wahyu untuk mengorbankan anaknya, dan bukan hanya anaknya, anak yang dicintai. Kita itu kadang melihat bila beberapa keluarga punya anak tapi lagi kita hubungannya kurang baik, atau misalkan lagi kesel gitu ya, entah karena kecilnya baby blues atau sebagainya, tapi enggak, ini anaknya dikorbankan kapan? Balagha asyuddah, ketika umurnya itu lagi Ya kalau laki-laki itu udah
udah laki lah gitu, udah ditunggu-tunggu gitu. Ya udah dicapek-capek dibesarkan, lagi cintanya setinggi-tingginya dia dikorbankan. Dan inilah teladan kita. Maka kita yang berkorban waktu, kita yang berkorban tenaga, kita yang berkorban istirahat malam kita, entah untuk ilmu, untuk persiapan acara, entah karena murojaah ya Al-Quran atau murojaah bahasa Arab pun sekalipun. Ya. Jangan kita merasa sempit. Ya, jangan kita merasa sempit. Ya, pengorbanan ini adalah jati diri kita. Ya. Pengorbanan ini adalah jati diri kita, dan bukan untuk siapapun kecuali untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Kemudian untuk maslahat umum. Ya. Dan jamaah sekalian, ya, Idul Adha dan id-id yang lain dalam agama Islam itu berbeda dengan hari raya selain dari kita. Hari raya itu ya di kita itu sebuah ketaatan setelah ketaatan. Di beberapa kaum mungkin hari raya memperingati kejadian, ya, memperingati sebab-sebab yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya perayaannya juga bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mabuk-mabukan ya. Setelah perayaan kok ini malah kotanya apa? Kotor, bebas miras dan lain sebagainya. Ya karena tadi pondasinya sudah salah. Adapun kita, hari raya kita tidak kita ambil kecuali dari syariat yang jelas, ya, dari dalil yang jelas. Dan itu ketaatan setelah ketaatan. Ada berapa id yang kita punya? 2 id. Ya. Idul Fitr dan Idul Adha. Kapan Idul Fitr? Setelah melakukan ketaatan puasa berapa lama? 1 bulan. Ya, bisa 29, bisa 30. Ya kan? Setelah itu kita merayakan ya, hari raya Idul Fitri. Kesyukuran ya. Ketaatan setelah ketaatan ya. Dan Idul Fitri itu bukan hanya selebrasi saja, bukan hanya kumpul-kumpul bahagia saja, ada ibadahnya. Ngapain? Sebelum silaturahmi ada salat Id ya. Kemudian ada lagi zakat fitr. Ya, zakatul fitr. Bagaimana Islam itu memperhatikan sampai sedetail itu gitu. Kita berusaha supaya semua kaum muslimin yang punya makanan maupun tidak, yang punya bekal maupun tidak, bisa sama-sama merasakan hari raya. Makanya Islam itu sangat sosial sekali. Agama yang sangat mengajarkan bagaimana merawat hubungan antar manusia. Kemudian Idul Adha, ketaatan setelah ketaatan. Ketaatan apa? Idul Adha itu apa ketaatan sebelumnya? Ya, kita ada dalil apa? Amalan soleh di bulan Dzulhijjah. Ya, di awal Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jihad itu ibadah yang paling agung. Orang mengorbankan hartanya, nyawanya, keluarganya. Ya maksudnya keluarganya bisa jadi beliau tinggal, beliaunya bisa jadi pulang, bisa jadi tidak. Dan di beberapa kesempatan keluarganya dibawa. Di beberapa kesempatan ketika jihad itu keluarga dibawa. Ngapain? Ya ngurusin akomodasi, ya, menyiapkan peralatan, konsumsi. Dan kadang-kadang kalau zaman dulu itu biar nggak mundur. Ya, di belakangnya keluarga biar nggak mundur. Kalau dia sampai kalah, keluarganya kena gitu. Ya, ini perang zaman dahulu. Ya, dan di Idul Adha ini, ya, tadi setelah mungkin bagi yang tidak haji kita berusaha beramal soleh sebisa mungkin, dan bahkan di beberapa pembahasan 10 hari ya, awal Dzulhijjah dengan hari-hari di bulan Ramadan, mana yang lebih afdal? Atau kita katakan 10 terakhir Ramadan. Ada 10 hari terakhir Ramadan, ada 10 awal Dzulhijjah, mana yang lebih afdal? Sama-sama Dzulhijjah. Jadi kalau malamnya afdalnya. Ayo. Kalau siangnya awal Dzulhijjah. Ya, memang banyak pembahasannya. Ada ulama yang menguatkan ini, ada ulama yang menguatkan itu, gitu ya.
Dan di antara tafsir apa? Wal fajr wal layali asyr. Ya. Ini termasuk ada beberapa tafsir. Ya, dan ada yang mengumpulkan antara keduanya. Ya, kalau pagi ya dia Dzulhijjah, kalau malam dia di bulan Ramadan. Ya, ala kulli hal dua-duanya adalah dua musim ketaatan ya, di mana kita memperkuat ya, usaha kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru amalan soleh. Kemudian nanti bagi yang haji juga, nah itu usaha lagi. Orang haji itu dari kapan? Syawal. Dari Syawal. Masya Allah. Ini kalau kita belajar fikih begitu. Ya kita mungkin mau jawab 7 Dzulhijjah gitu ya, 6 Dzulhijjah. Enggak, orang haji itu dari Syawal ada. Ya, kita ngomong yang umat-umat zaman terdahulu datangnya lama, berbulan-bulan. Makanya pulang-pulang jadi kiai, berbulan-bulan di sini. Ya kan? Syawal, Dzulqa'dah, ya dia sudah mulai ada yang berhaji. Kemudian puncaknya nanti di Dzulhijjah. Ketika datang hari Idul Adha, ya, maka ini ketaatan setelah ketaatan. Ya. Di mana kita menyembelih, jemaah haji juga menyembelih sama. Ya. Cuman bedanya mereka tidak sholat Id. Ya, kita sholat, mereka melakukan hal yang lain, ya, lempar jumroh, kemudian menggundul dan tawaf ifadah sudah mulai boleh di tanggal 10. Ketaatan setelah ketaatan. Ya, dan di tanggal 10 ini kita juga melakukan ketaatan. Apa ketaatan yang kita lakukan? Sholat Id, kemudian berkurban. Ya. Maka lagi-lagi harus kita syukuri. Ya, bagi kita yang punya kesempatan ketika bulan Ramadan bisa puasa, dilanjut bisa zakat fitr. Ketika Idul Adha kita bisa melakukan amal soleh, berusaha, kemudian kita di hari Id bisa berkurban. Ini sebuah kesyukuran yang perlu disyukuri. Ya. Dan kita juga berusaha untuk melakukan itu. Ya. Kadang-kadang karena di sini katakanlah ya agak sulit kurban dan sebagainya. Biasanya kita nerima kurban malah di sini. Tapi justru kita berkurban juga di mana? Di Indonesia kadang-kadang atau di sini bahkan. Ya, jadi tetap berusaha, ya. Tetap berusaha dengan apa yang kita punya. Lagi-lagi ini adalah kesyukuran yang tidak ada ujungnya. Kesyukuran yang tidak ada ujungnya. Ya, lagi-lagi ini bicara masalah pengorbanan. Ya. Kita bayangkan mungkin ya beberapa masih melihat kisah Nabi Ibrahim di hari Idul Adha itu sebagai kisah saja, ya, teladan saja. Ya, tapi bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai itu dalam kehidupan kita? Ya. Nabi Ibrahim ketika itu yang sedang diuji, kita juga sekarang sedang diuji. Nabi Ibrahim diuji dengan mengorbankan anaknya, kita diuji dengan mengorbankan harta kita. Kita diuji dengan mengorbankan waktu kita diuji dengan mengorbankan tenaga kita. Kita diuji dengan mengorbankan jabatan kita misalnya. Ya, maka ya memang begitulah. Ya, kehidupan ini di dunia ini adalah sebuah cobaan, lagi-lagi ujian datang setelah ujian, ya, dan ketika kita merasa berat, ketika kita merasa lelah, putus asa, ingat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya dan para teladan-teladan yang datang setelahnya dari para nabi, dari para ulama, siddiqin dan mujahidin. Mungkin tidak terlalu panjang ya untuk pagi ini, dan sekaligus tadi mungkin sudah disampaikan, insyaallah anak akan rencana pulang ke Indonesia tanggal 3 Juli nanti. Ya, mohon doanya semoga dilancarkan. Kalau memang ada kesalahan, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Berkaitan dengan kegiatan majelis kita, tentu nanti pastinya kembali kepada Abu Abdillah bagaimana nanti kegiatannya. Tapi sementara ini sepertinya libur dulu ya, karena ustadz-ustadznya qadar pulang semua. Jadi kita ada 3 ustadz sekarang. Ada Ustadz Faiz rencana pulang besok. Yang mohon doanya semoga beliau dilancarkan juga. Ada 4 ya, ada Ustadz Ridho dan Ustadz Ilham. Dua-duanya sedang di Makkah untuk khidmah kepada jemaah kita.
Dan setelah haji mereka berdua insya Allah pulang ke Indonesia juga. Adapun anak insya Allah pulangnya nanti hari tanggal 3 hari Senin insya Allah. Jadi mohon doanya semoga dilancarkan. Semoga ya pertemuan kita selama setahun ini dan bahkan sebelum-sebelumnya ya diberkahi dan menjadi pemberat amal ibadah kita dan bisa kita lanjutkan. Ya ini masih berlanjut insya Allah. Usaha-usaha kita di sini, apapun yang kita perjuangkan di sini, ya ilmu yang kita pelajari jangan hilang, dimurajaah. Jadi namanya liburan itu, masyayikh itu biasanya nasihatnya itu murajaah. Ada pertanyaan, Syekh, ana kemarin udah belajar kitab, katakanlah Matan Abi Suja gitu. Kitab apa lagi yang akan ana baca setelahnya gitu kan? Pertanyaan biasa itu. Kalau dalam fikih Hambali mungkin ana kemarin baca Akhsar Mukhtasarat. Mungkin antum misalkan ana kemarin baca Riyadhus Shalihin selesai gitu ya. Buku apa lagi yang ana baca setelahnya? Jawaban yang paling baik di sini sebelum antum lanjut ke buku berikutnya, apa yang kita lakukan? Murajaah. Apalagi liburan. Liburan bukan berarti kosong. Ungkapan kita itu ada ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu bukan mengisi kekosongan dengan yang lebih kosong lagi. Ya. Istirahat itu hanya mengubah pekerjaan kita. Tabadulil a'mal. Biasanya kita kajian di majelis, biasanya kita baca buku dengan ustaz, baca bahasa Arab di papan tulis. Cuman kali ini ketika liburan baca sendiri, misalkan atau ikut kelas online, murojaah yang sudah dipelajari. Nah itu yang bisa kita lakukan. Ya, dan 2 bulan, ya enggak sampai 2 bulan, 2 bulan kurang sedikit, itu waktu yang sangat cukup insya Allah untuk murojaah. Ya, murojaah dengan pembahasannya masing-masing. Yang murid bahasa Arab jangan sampai nanti kita balik lagi mulai dari bab 1 lagi. Nah, murojaah, kaidah-kaidahnya di murojaah, termasuk hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin, termasuk baca apa, mungkin kalau kajian Ustaz Ilham bukunya tebal ya. Ya dilihat catatannya lah, catatan apa? Tulisannya. Kadang-kadang kita nulis, ya kan? Tapi kita ketika baca lagi kok kayak tulisan baru gitu, saking lamanya. Iya. Ini memang kesempatan untuk murojaah. Ya. Termasuk yang fikih juga di murojaah lagi. Ya, sambil nanti mungkin kita persiapan bab baru di murojaah lagi kitab yang sudah dibaca kemarin ya, sebagai pondasi dan sebagai penguat. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Nah, terkait dengan puasa Arafah, kita kan tahu Indonesia dengan Saudi kan beda nih. Apakah puasa sunnah Arafah itu terkait dengan Arafah tanggal 9-nya atau tidak? Karena ini perbedaan. Sekarang kalau misalkan kita mengikuti Saudi, berarti di sana belum Indonesia. Kalau misalkan mengikuti di Indonesia dan juga untuk menyikapi tersebut, gimana baiknya? Nah, ya alhamdulillah kita di sini ya. Di sini nggak pusing ya? Iya. Ya masalah perbedaan seperti ini, anak kita sudah sama-sama tahu memang ini diantara khilaf yang sahih gitu. Bukan khilaf yang kalau salah ente ahlu bid'ah gitu ya. Bukan yang khilaf kalau ente salah ente bukan golongan kita, enggak. Ya memang ini ada istihad yang bisa kita saling hormati. Ya, bisa kita saling hormati karena kadang-kadang beberapa perbedaan pendapat itu kita hormati bukan karena orangnya. Kadang-kadang kita masalahnya gitu. Kita nggak kenal orang, dia jauh, tapi pendapatnya beda, ya udah langsung kita cut gitu kan. Tapi kalau yang beda pendapat teman kita, ustadz kita jadi apa? Agak sama gitu. Jadi ini kita menghormati perbedaan pendapat karena apa? Karena orang. Hati-hati, bukan itu patokannya. Ya, jadi kita menghargai perbedaan pendapat itu karena dalil yang mereka punya. Jadi kadang-kadang di beberapa keadaan kita harus menghormati perbedaan pendapat ini karena kita menghormati dalil yang mereka pegang. Dalil itu dari mana asalnya? Quran dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah dan Rasul. Kalau kita benar-benar plus gitu ya beberapa perbedaan yang memang kita
hormati, ya hati-hati, bisa jadi antum juga melibas apa dalilnya gitu. Dan masalah sini anak bukan mustahid ya, bukan mustahid, tapi dari fatwa yang anak baca di beberapa kesempatan ini kembali kepada hari Arafah. Dan ya walau alam kebenarannya yang anak baca juga itu bahkan puasa ini telah disyariatkan sebelum haji ya, sebelum para sahabat dan Nabi di saat itu haji, mereka sudah berpuasa di hari Arafah. Walau alam, tapi anak belum mendetail lagi. Sebenarnya pertanyaan seperti ini harus dijawab secara ilmiah dan harus dikaji dulu secara ilmiah kalau memang mau dibuat ilmiah. Tapi untuk sebagai jawaban singkatnya, sejauh ini anak masih mengikuti fatwa, di antaranya fatwa Syekh Fauzan dan beberapa ulama yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebenarnya ini pasti bisa dijabarkan luas, tapi ini secara inilah nanti kita bisa kaji lebih dalam lagi. Nah, tapi ini bisa disampaikan pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.